Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sananwetan, Eni Ekowati AMG, mengajak seluruh masyarakat di Kecamatan Sananwetan, khususnya kaum ibu untuk memperhatikan perkembangan buah hatinya. Jangan sampai terjadi balita yang terkena stunting atau gizi kurang. Stunting adalah permasalahan gizi buruk kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, baik pada ibu hamil hingga anak usia balita akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Hal tersebut diungkapkan saat melakukan kegiatan sosialisasi dan intervensi langsung ke lapangan pada keluarga yang memiliki balita yang terindikasi gizi kurang atau stunting. Kami bersama lintas sektor, PKK, terus kemudian dari pihak Puskesmas, dari Bayangkari, melaksanakan kunjungan ke rumah balita yang status gizinya perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena perlu kita ketahui bahwa tumbuh kembang balita sangat penting. Salah satunya terkait dengan perkembangan daya tahan tubuh sesuai standar, karena akan mempengaruhi kecerdasannya dan masih banyak hal yang lainnya, terutama untuk daya tahan tubuh di era pandemi. Oleh karena itu, saya himbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Sananwetan untuk memperhatikan perkembangan buah hatinya. Jangan segan-segan, harus sabar, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga kesehatan dan status gizi balita lebih diperhatikan. Apabila ada masalah, dapat berkoordinasi dengan Kadar Posyandu, bidang wilayah, petugas kesehatan, baik di Pustu maupun di Puskesmas Sananwetan. Eni juga mengatakan, dampak dari balita yang stunting yaitu dari segi kognitif dan perkembangannya, tidak sebanding dengan balita yang mempunyai gizi yang baik, sehingga dapat memperlambat perkembangan dari balita itu sendiri. Eni juga menghimbau kepada orang tua yang mempunyai buah hati yang mengalami gizi kurang untuk tidak berputus asa dalam memberikan asupan makanan kepada buah hatinya. Dari kegiatan ini nantinya akan dilihat bagaimana perkembangan terhadap balita yang sudah dikunjungi dan akan berkomunikasi lintas sektor, sehingga harapannya tidak ada lagi tambahan kasus balita yang mengalami gizi kurang. Kegiatan ini dalam rangka untuk sosialisasi, intervensi langsung ke lapangan pada keluarga yang memiliki balita gizi buruk. Harapannya memberikan motivasi serta pemahaman kepada mereka arti pentingnya status gizi yang baik untuk balita, arti pentingnya asupan gizi, memperhatikan kesehatan untuk status gizi balitanya. Harapannya supaya tercetak generasi-penerus bangsa yang berkualitas. Sebenarnya stunting itu perlu diperhatikan sejak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi harus diperhatikan sejak masa hamil sampai usia golden period atau 2 tahun. Tapi kalaupun kita sudah menemukan ada balita yang mengalami gizi buruk atau bayi di bawah garis merah, tidak ada kata terlambat. Jadi kita tetap harus dengan penuh kesabaran, ketelatenan pihak-pihak terkait, tidak bisa berjalan dengan sendiri. Jadi dari pihak Puskesmas, bidan wilayah, kader didukung oleh pemerintah, jajaran lintas sektoral, PKK dalam hal ini Bayangkari dan Persit, kita maju bersama-sama untuk ikut memberikan dorongan motivasi pada keluarga atau warga yang memiliki balita dengan kasus stunting atau ya. Kalau untuk balita itu ada 2 hal, perkembangan dan pertumbuhan. Jadi yang dikatakan pertumbuhan itu adalah berubah menjadi lebih berat dan tambah tinggi. Terus kemudian perkembangan ini kaitannya dengan kognitif dan motoriknya. Jadi ini yang akan menjadi modal untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi kalau untuk bayi yang stunting itu ada kecenderungan dari segi kognitif atau perkembangannya biasanya tidak bisa sebanding dengan bayi atau balita yang memiliki status gizi baik. Jadi biasanya selain dari penampakannya juga lebih pendek, dari segi intelektualitas atau kognitifnya biasanya kurang. Jadi harapannya jangan sampai balita atau bayi di wilayah Kembang, khususnya wilayah Kecamatan Sananwetan, ada kondisi stunting, gizi buruk atau bawah garis merah. Jelas tidak boleh putus asa, selalu berusaha telaten
untuk memberikan asupan makanan, terutama sumber protein ya, karena itu yang menjadi bahan untuk tumbuh kembang, juga bahan dasar untuk imun. Terus tidak putus asa untuk selalu berkomunikasi dengan pihak terkait, kader, bidan wilayah. Terus kalau misalnya si kecil ada keluhan terkait sakit, segera dikomunikasikan dengan bidan wilayah ataupun kader, ataupun dibawa ke pustu atau puskesmas. Kalau untuk stunting sebenarnya mulai dari awal ya, dari ibu hamil ya. Jadi yang penting gizi seimbang, kecukupan protein. Jangan percaya asumsi-asumsi masyarakat yang sudah ditanamkan sejak zaman Belanda ya. Jadi kalau misalnya anaknya ada sedikit gatal, tidak boleh makan telur, ayam, takutnya sulatan. Terus ibu habis melahirkan hanya boleh makan ikan lele sama daging, takutnya tidak segera garing. Itu adalah asumsi-asumsi yang kurang baik. Jadi untuk kondisi balita atau bayi yang stunting, karena untuk khususnya yang sudah usia di atas 2 tahun, itu sudah boleh diperkenalkan makanan-makanan yang keluarga, sama seperti anggota rumah yang lain, tapi prinsipnya tidak terlalu pedas. Jadi perkenalkan berbagai macam jenis bahan makanan, terutama yang sehat, yang tidak banyak mengandung tambahan bahan makanan. Jadi gizi seimbang, beraneka ragam. Oke, salah satunya dengan kegiatan semacam ini, jadi kita memang tidak boleh lelah untuk menjalin komunikasi lintas sektor, turun ke bawah, terus kemudian mengadakan sosialisasi. Nanti seperti kemarin juga diadakan mini loka karya, sehingga kita jadi tahu ternyata di wilayah ada kejadian seperti ini. Terus kemudian kita tindak lanjuti, kita sampaikan pada saat pertemuan TKK atau mungkin Kesit, Bayangkari, baik tingkat kecamatan, nanti juga akan dilanjutkan di kelurahan ya Bu, sampai Dasawisma. Mungkin untuk selanjutnya akan kita lihat bagaimana perkembangan dari balita-balita yang barusan kita kunjungi terkait perkembangan berat badan, tinggi badannya. Terus kemudian kita tetap akan melakukan komunikasi lintas sektor. Harapannya kondisi kejadian-kejadian semacam ini tetap kita lanjutkan, tetap kita intervensi, tetap kita sosialisasikan, jangan sampai ada tambahan balita-balita stunting atau gizi buruk di wilayah Sanan Wetan. Dan untuk balita yang sudah terlanjur gizi buruk bisa kita upayakan sehingga status gizinya menjadi lebih baik. Demikian reportase hari ini.